Sekarang ini semua mata uang kertas ini nggak ada jaminannya, bro. Mana ada jaminan emasnya? Masa ini stabil 1960-an, stabil sampai tahun 2020-an kemarin. Pada akhirnya ekonomi sekarang mulai nggak stabil nih, karena ekonomi mulai overheating. Karena inflasi itu kan selalu meningkat terus-terusan, bro. Kalau pada saat ketidakstabilan seperti ini, ya ini adalah masa di mana orang akan mencari aset yang bisa lebih dipercaya. Kita kasih solusi. Bapak Oscar Darmawan. Permintaan dari audiens saya. Kok kaget loh. Kok audiens saya mikro kok udah melek-melek tentang Bitcoin, blockchain. Anyway, tapi gini, sabar. Mungkin ini bukan sifatnya mayoritas yang minta Anda ke sini terkait Bitcoin, kripto, apa segala macamnya. Saya tetap menghargai, disclaimer dulu ya. Banyak audiens saya justru yang lebih mayoritas adalah yang takutnya kaget nih. Jadi mungkin Anda bisa rendahkan ilmu S3 Anda ya Pak. Ya, sekarang nggak heran sih, karena memang member kita di Indodax itu kan 7 juta member. Kita exchange terbesar kripto di Indonesia kan. Dan 99% itu orang Indonesia. Wow. Nanti buka datanya juga ya. Ternyata kontribusi buat negara perputarannya dari kripto saja buat pemasukan negara berapa? Siap. Kita dari kripto kan kemarin mempersembahkan 1,2 triliun buat negara tuh. Nah, 40%-nya dari Indodax. Wow, gede banget. Siap. Mantep nih. Nah, tapi nanti agak pelan-pelan ya. Jadi maksudnya saya pun juga akan rela juga turun, meskipun saya juga mungkin jujurnya juga nggak begitu banyak dalam tahu ya gitu ya. Meskipun kami praktisi, tapi kan pasti ada yang banyak yang belum tahu karena saya biasa main sama mikro nih. Ya. Jadi kita sama-sama untuk belajar ya. Sebenarnya di era sekarang nih ekonomi lagi melemah, inflasi, uang kertas juga makin nggak ada apa-apanya gitu kan, kesian deh. Akhirnya mungkin Bapepti, OJK itu kan juga dalam tanda kutip bukan merekomendasikan ya, tapi akhirnya turut hadir membersamai, mengawasi. Itu kan berarti bagian dari, oh ini aman nih. Kan simpelnya gitu kan. Nah jadi biar teman-teman jangan langsung reaktif dulu nih. Bukan ini tuh judi. Tar dulu nih. Kalau memang ternyata judi mungkin nggak diawasi oleh pemerintah dong gitu kan. Loh kan malah Uni Emirat Arab sekarang sudah mulai pakai Bitcoin, bro. Iya kan? Iya betul. Kan itu negara Islam. Iya betul. Apalagi negara Islam juga kan. Oke. Kita bahasnya ringannya gini, Pak Oscar. Anda kan founder Indodax lah ya, salah satu exchange juga yang betul terbesar. Kami pun juga pakai apa segala macam. Tapi intinya adalah berangkat dari berita ini. Bahasa ringan yang pertama adalah dengan eranya Bitcoin. Oh ini adalah nabung. Ini kan masih perdebatan nih. Apakah investasi, apakah buat nabung, apa segala macamnya. Pelan-pelan kita runut. Prediksi harga emas pekan depan. Siap-siap rugi lagi. Nah kan kemarin 1 juta per gram, akhirnya jadi 1,9 per gram. Ada yang bilang juga Bitcoin, emas digital. Tadi aku ngintip dari data di handphonenya Pak Oscar juga perbandingan antara Bitcoin sama emas ya. Karena orang lebih suka membandingin Bitcoin dan emas karena sama-sama safe haven asset. Kalau sebutan kerennya gitu. Yaitu aset-aset yang dimana kalau kondisi ekonomi nggak stabil, dua aset inilah yang dibeli oleh orang karena performanya dirasa bisa mengimbangi dengan pertumbuhan ekonomi yang lambat. Tapi kalau emas nampak Pak Oscar. Kalau Bitcoin nggak nampak. Loh, kalau itu kan nggak nampak karena kita ngelihat fisiknya. Tapi fisik di zaman sekarang kan nggak benar-benar fisik harus dipegang. Kalau kita paham konsep secara computer science, ya sebenarnya Bitcoin itu fisiknya juga bisa dipegang. Oh iya. Ya karena kita harus ngerti sekarang zaman digital, bro. Zaman digital di mana semua itu mulai dibuat konsep digitalnya kan. Nah, Bitcoin itu adalah emas versi digital. Makanya kalau lihat cara supply-nya, terus kemudian ekosistemnya dan lain sebagainya, bahkan proses miningnya itu meniru ekosistemnya emas. Ya, gampangnya lah gini, banyak orang yang bilang, Bitcoin harganya sekarang 1 miliar lebih itu dasarnya dari mana? Gorengan gitu kan. Padahal kalau orang tahu proses pembentukan Bitcoin, itu ada yang namanya proses mining. Jadi setiap satu Bitcoin yang tercipta, itu ada biaya eksplorasi. Sama kayak emas kan? Kenapa emas bisa harganya 1 gram mendekati 2 juta rupiah? Itu karena ada proses pertambangan. Di mana untuk mendapatkan 1 gram emas, itu hampir 2 juta rupiah. Sama, di Bitcoin juga sama. Kenapa harganya 1 miliar sekian? Itu karena biaya listrik yang diperlukan untuk menghasilkan 1 Bitcoin, itu juga segitu, bro. Ini enak nih, masih santai nih bahasanya. Anda jangan bablas ya, ini udah cakep nih segini nih. Audiens saya ringan-ringan dulu ya Pak Oscar ya. Siap. Oke. Berarti tetap ditambang ya dua-duanya. Berarti kalau ngomongin eksplorasi. Kalau ngomongin tambang berarti komoditas dong dua-duanya. Memang sebenarnya dua-dua ini komoditas. Saya juga selalu suka dengan pendekatan Bitcoin adalah emas digital. Itu adalah bahasa yang pertama kali saya pakai
waktu ketemu Bank Indonesia tahun 2016. Oh, oke. Saya ditanya, Bitcoin itu apa sih? Saya bilang, ini emas digital. Memang bisa dipakai untuk pembayaran, tapi arahnya lebih sebagai untuk menyimpan aset, bukan untuk payment. Oke. Tapi sama kayak emas lah. Apakah emas bisa buat payment? Bisa, bro. Bisa aja sih. Zaman dulu emas buat payment kan? Sistemnya apa? Emas dikasih, barang dikasih kan? Bitcoin bisa? Bisa, sama persis. Oh, jadi nggak perlu dikonvert ke uang kertas atau fiat dulu dong? Ya, sebenarnya bisa dikonvert, bisa nggak dikonvert kan? Sama kayak emas lah. Emas mau kita konvertin rupiahnya berapa baru kita bayar ke orang? Iya. Bisa. Oke. Nggak ada bedanya. Coba bro, kemudian tanya balik ke saya, kira-kira apa sih yang beda antara emas dan Bitcoin? Mungkin gini, kalau mewakili dari komen-komen yang masuk dan juga DM ya, membludak ya penonton saya lah. Kelihatannya bahwa kok ada hal yang janggal, yang satu nilainya hampir 2 juta, yang satu nilainya 1,7 miliar. Itu karena orang bilangnya harga 1 gram dengan harga 1 Bitcoin. Padahal harusnya compare-nya bukan gitu kan. Compare-nya harga, karena emas zaman dulu transaksi bukan 1 gram bro. Emas itu dulu transaksi 1 kilogram. Iya kan? Zaman dulu orang mana transaksi ini emas 2 gram, emas 3 gram. Oh, emas 1 gram, 2 gram zaman dulu mana dilihat bro. Iya kan? Okay. Kalau orang nyimpen, makanya kalau kita lihat foto zaman dulu orang nyimpen emas batangan besar-besar. Kalau sekarang kecil banget karena cuma berapa gram rupiah. Nah sama kayak Bitcoin, sekarang transaksi per Bitcoin. Tapi saya percaya di kemudian hari transaksinya per Satoshi. Apa itu Satoshi? Satoshi adalah 0,0000001. Iya. Ya, jadi transaksinya di desimal terakhirnya itu. Oh, oke. Ya, harga 1 kilo emas juga masih mahal, ya. Kalau kita bicara di luar negeri malah transaksinya per ons. Ya kan ya? Ons itu sekitar 30 graman. Oke. Jadi harus difahami sama teman-teman yang mikro nih biar kalau pengen belajar lebih dalam ya. Jadi disclaimer yang kedua adalah kalau lu mau ketemu bahasa-bahasa yang berat, sengaja bukan di sini, teman-teman. Banyak kawan-kawan kita ya, Leon juga bahas, Timothy juga bahas dan lain sebagainya gitu ya. Sengaja ini memang kalau memang misalnya dirasa kok pembahasannya enteng, nggak apa-apa juga, nggak usah ditonton. Saya mau menjawab pertanyaan-pertanyaan keluh kesah di UMKM karena kita stance-nya berdirinya awalnya dari UMKM juga gitu ya. Siap. Tembak aja bro. Tembak aja ya, siap ya. Jadi gini, berarti apa yang meyakinkan bahwa mereka-mereka semua ini karena udah terbiasa dengan emas, kok tanda kutip terpaksa atau dipaksa untuk pindah ke Bitcoin karena lihat hasilnya menggairahkan. Apalagi juga kan di endorse sama Timothy kan optimis sekali kan kata-katanya gitu kan. Pokoknya gua ajarin, gua udah kasih tahu kalau ada orang yang lebih kaya daripada lo gitu kan. Nurut aja udah lo, pokoknya nanti ya lihat aja ntar sampai 20 miliar nih 1 Bitcoin. Kan begitu-begitu kan akhirnya muncul pertanyaan, "Bang, gudang paus sekarang Bang, emang benar bisa melipat gandakan? Bukankah itu judi? Bukankah itu begini apa segala macam ya?" Boleh clear nggak bahwa kenapa akhirnya kok nilainya sebegitu signifikan terus kita pilih nabungnya adalah di Bitcoin gitu loh? Kalau menurut saya kata melipat gandakan itu suatu kesalahan. Oh, oke. Sebenarnya Timothy juga mengatakan hal yang sama kok. Itu bukan melipat gandakan. Tapi uang kita aja yang turunnya berlipat ganda, bro. Iya sih, inflasi ya. Ya, jadi kalau kita bicara standar emas dan standar Bitcoin itu standarnya segini kan. Tapi uang rupiah kita, uang fiat kita, entah itu rupiah, entah itu US dollar yang kemudian turun. Jadi mau nggak mau kelihatannya kesannya Bitcoin dan emas harganya naik. Tapi kenapa akhirnya Bitcoin yang lebih besar gitu loh, Pak Oscar? Karena kalau yang pertama, Bitcoin itu belum banyak terekspos ke banyak orang. Oke. Jadi marketnya belum mature. Bitcoin marketnya belum mature. Kalau marketnya belum dewasa gitu loh. Kalau emas itu hampir semua orang sudah pernah merasakan, semua orang sudah menerima. Institusi sudah masuk. Jadi pergerakan harganya ya segitu-segitu aja. Kayak kemarin lah, bilang harga emas tinggi banget. Cuma naik berapa sih? Dari 600.000, akhirnya sekarang 2 juta. Ya, 600.000 dari beberapa tahun lalu, sekarang 2 juta rupiah kan, kurang lebih. Nah, tapi kalau Bitcoin itu belum semua institusi menerima, belum semua negara menerima, belum semua orang beli. Jadi upside-nya lebih besar. Peluang naik lebih besar. Kenapa? Karena selalu ada orang baru yang masuk membeli untuk menjadi nyimpen aset mereka. Ya kan? Jadi potensi kenaikan lebih besar. Oke, dan bisa habis ya? Kalau bisa habis, sama-sama bisa habis. Kita nggak bicara mengenai eksplorasi space dulu ya. Kita bicara emas di bumi doang. Emas di bumi doang itu kan terbatas, bro. Bener ya?
Iya. Diramalkan berapa metrik ton gitu kan. Iya. Nah, kalau Bitcoin sama, secara algoritmanya dikunci cuma 21 juta Bitcoin aja. Kalau ada orang gila nih, tiba-tiba dia beli 21 juta Bitcoin dengan nilai mungkin berapa ribu triliun lebih gitu ya. Ya. Ini misalnya orang gila aja udah begitu. Karena Berarti kita nggak ikutan dapat kue gamenya dong. ya, kalau kita bicara konsepnya Bitcoin kan demand supply. Ya, itu artinya semakin banyak orang membeli, supply-nya makin harganya makin naik kan. Kalau makin banyak orang membeli. Nah, kalau bro paham konsep market share marketplace ya, seperti saham lah contohnya. Perusahaan saham itu kan seperti marketplace kan. Kalau kita coba aja bro misalnya ada uang berapa, bro coba beli saham tertentu di level tertentu, setiap kali bro beli itu harga akan makin naik kan. Karena otomatis orang yang punya barang akan nggak mau jual. Bener ya? Nah, sama seperti Bitcoin. Kalau ada orang yang berusaha memborong 21 juta Bitcoin, saya kira itu sesuatu yang nggak bisa dilakukan. Kenapa? Karena yang pertama, market itu yang lain sudah beli duluan. Oke. Retail sudah ngebeli duluan. Banyak institusi yang sekarang sudah megang. Jadi itu nggak mungkin untuk maksa mereka menjual. Iya, maksud saya adalah sisanya deh. Nggak usah 21 jutanya, di luar dari itu. Sisanya berapa udah dicaplok deh. Ya, anggap aja sisanya selalu dicaplok ya. Iya. Itu berarti bagus kan? Makanya itu alasan kenapa seperti Timothy menyarankan membelinya sekarang. Karena kalau yang sisanya dicaplok, otomatis harganya akan naik terus ke atas. Iya. Beda lu beli sekarang 1,7 miliar, hitungan satu Bitcoin-nya ya. Tapi nanti begitu udah jadi 5 miliar kan beda tuh. Atau kali 2 lah ya. Misalnya 1,7 miliar dan 3,4 miliar misalnya. Sekarang lu dapat 1, nantinya dapatnya setengah. Itu. Ya, makanya kalau emang kita bicara konsep di mana makin banyak negara menjadikan Bitcoin sebagai devisa negara. Seperti US kan ini sudah mulai nih sekarang sebagai government reserve ya. Negara-negara lain sudah lagi mempertimbangkan semua. Ya, jadi kita bisa lihat potensi kenaikannya di masa depan itu sangat besar. Taunya prediksi dari mana? Buat ngasih tahu buat teman-teman deh. Ini yang ringan-ringan bahasanya. Kenapa nantinya akan jadi 5 miliar? Kenapa nantinya 1 Bitcoin akan jadi 2,5 miliar gitu? Biar bahasa sederhananya nyampe ke mereka tuh gimana? Kenapa bisa akhirnya jadinya eksponensial gitu? Ya, karena kalau kita bayangkan ya, misalnya demand-nya sekarang di level ini. Iya. Demand ini adalah level di institusi dan retail. Tapi kita harus tahu, emas yang menggerakkan harga emas itu bukan retail, bukan institusi, tapi negara-negara seperti Cina yang membeli supply dalam jumlah besar untuk menyimpan sebagai aset devisa. Nah, sekarang bayangkan kalau misalnya Bitcoin mulai benar-benar dijadikan devisa negara oleh beberapa negara aja, itu kan demand-nya bukan segini lagi bro, tapi akan meningkat. Kalau demand-nya meningkat, itu otomatis harganya bakal naik. Naik lah. Supply demand aja hukumnya. Itu yang membuat kenapa harga Bitcoin cenderungnya makin naik. Karena demand-nya lebih tinggi daripada supply-nya. Itu pun sama dengan Ethereum. Meskipun nilainya lebih rendah kan dibanding Bitcoin. Ethereum beda konsep. Oh, boleh dikit aja? Ethereum itu konsepnya beda. Jadi kalau kita bicara Bitcoin, itu Bitcoin persis seperti emas digital. Persis banget. Karena sistem supply sudah dikunci. Ya, terus kemudian murni demand dan supply. Sedangkan Ethereum itu konsepnya inflasi deflasi jadi satu. Dia punya mekanisme apabila di tahap tertentu dibutuhkan supply-nya bertambah, dia bisa bertambah sendiri. Tapi apabila dirasa supply-nya terlalu banyak, dia bisa berkurang sendiri. Saran Anda? Karena Ethereum itu konsepnya bukan sebagai emas digital. Berarti dia investment. Tapi bukan, konsep dia adalah seperti crude oil, seperti oil. Oh. Ethereum dipakai untuk menggerakkan jaringan blockchain-nya Ethereum. Maka Ethereum idealnya emang nggak terlalu mahal. Kalau terlalu mahal, malah nggak bisa dipakai bro, software-nya. Oh, makanya dia stay aja 40 juta ya kisaran ya? Dia kurang lebih harganya bergerak naik, tapi nggak terlalu naik. Ya sama kayak minyak lah, minyak harganya naik, tapi nggak terlalu naik. Tapi Ethereum saya ngelihat secara fungsi sangat berfungsi di blockchain. Kita bicara TVL ya, kita bicara value yang di-lock di dalam jaringan blockchain Ethereum itu yang paling besar dibandingkan blockchain lainnya. Oh, masing-masing ada fungsinya ya? Ada fungsinya beda-beda. Kalau kita bicara untuk nyimpen kekayaan ya paling bagus Bitcoin. Kita bicara fungsi penggunaan, saat ini paling bagus ya Ethereum disusul Solana. Ya itu juga tuh. Kalau yang punyanya Elon Musk apa tuh? Shiba Coin. Shiba. Elon Musk bukan ke Shiba deh. Bukan Shiba. Lebih ke Doge dia. Doge ya? Lebih ke Doge. Itu apa lagi tuh?
Doge itu koin yang bisa dibilang konsepnya untuk lebih have fun, lebih retail banget sih, itu lebih retail Oke. banget, supply-nya sangat besar. Tapi dia Elon Musk itu kan suka iseng-iseng ya. Tapi kelebihan Doge itu ada satu dibandingkan Bitcoin. Yaitu? Secara retail, Doge itu jauh lebih retail daripada Bitcoin. Kalau Bitcoin masih yang beli institusi. Iya, Kalau Doge yang beli benar-benar retail banget. retail ya. Nah, Makanya harganya lebih liar. iya. Berarti gini simpelnya, di bawah kripto kan ada banyak koin-koin nih. Iya. Nah, kita pun ini ngasal aja ya. Saya pun juga bisa bikin koin kalau punya pengikutan komunitas. Betul. Makanya saya sangat nggak menyarankan orang untuk berinvestasi di koin-koin lain. Kecuali Bitcoin dan Ethereum. Oh, dua itu ya berarti. Karena saya orang yang lebih melihat ke fungsinya kan. Tapi kalau kita bicara market yang suka berspekulasi, ya silahkan aja. Tapi itu bukan long term investment. Itu lebih sifatnya untuk spekulasi aja. Spekulasi dalam arti beli pagi hari, mungkin besoknya sudah jual. Trading gitu? Trading. Tapi kalau orang nyebutnya spekulasi daripada trading. Dulu saya pernah nyebut trading sama orang Bank Indonesia sama OJK dimarahi saya. Disangkanya judi. Nyebutnya spekulasi katanya. Kalau yang kira-kira nggak sebagai investment jangka panjang itu nyebutnya spekulasi karena benar-benar spekulan gitu. Ya gambling ya tanda kutip ya. Enggak lah, kalau saya nyebut gambling dimarahin lagi. Siap. Ini jadi mulai makin nangkep ya teman-teman ya. Nanti kita akan sampai di obrolan mengenai trading atau spekulasinya kripto itu sendiri. Karena kan ada dua tipe manusia nih, Pak Oscar. Koreksi kalau salah ya. Dia punya duit dari penghasilan kerjanya. Langsung dia bypass, gue akan jadikan emas digital yang namanya Bitcoin menjadi untuk tempat nabung. Simpelnya gitu kan. Atau manusia yang kedua, gue nggak punya duit dari sampingan di mana-mana, gue emang pengangguran apa segala macamnya. Akhirnya dia gunakan trading atau spekulasi kriptonya, buy sell. Setiap hari dipantengin tiap jam 9 pagi, berhenti di jam 9.30, apapun itulah untuk dapetin duit. Karena kalau denger kan bedanya antara Kalimasada sama Timothy begitu. Ya, saya mau tanya dong, kalau orang nggak punya duit gimana caranya trading? Nah itu dia. Gimana tuh? Kalau menurut saya ya, orang kalau mau trading itu harus punya duit. Kerja. Entah itu kerja dulu, entah itu ngumpulin dari hal lain. Karena sangat berbahaya buat orang kalau nggak punya duit trading. Kenapa? Karena pasti dia akan pinjam duit, bro. Dia akan pinjam dari pinjol, dia pinjam dari temannya, dia pinjam dari orang lain. Ini sangat-sangat berbahaya. Kenapa? Karena mentalitinya beda. Tekanan orang pada saat trading itu besar. Pada saat kita ambil posisi nih, kita ambil posisi trading, kan kita harus putusin kapan mau jual. Kalau kita long, kita harus putusin kapan kita close posisi kan. Nah, kalau uang ini uang pinjaman, kan orang itu pressure-nya akan lebih besar, mentalnya akan lebih tertekan. Itu nggak boleh secara trading. Karena dia tidak akan bisa mengambil keputusan dengan dingin. Iya kan? Gimana coba? Saya utang nih sama pinjol, kan ada bunga, bro. Waktu saya ngambil posisi, saya tahu bahwa mungkin saya nunggu 2 hari lagi baru harga terbaik. Tapi karena ada bunga yang harus dibayar, akhirnya orang kecenderungannya nge-close posisi terlalu cepat. Itu. Makanya saya nggak pernah menyarankan orang nggak punya duit trading. Nggak boleh itu. Potensial loss ya berarti ya? Potensial lebih besar loss daripada profit. Oke, berarti caranya gimana kalau ikut pengen serta dalam Bitcoin, asetnya jadi naik, nambah, itu ada rumus yang simpel nggak buat kawan-kawan mikro ini? Saya lebih menyarankan kalau memang Anda bekerja atau Anda punya uang yang sifatnya nggak dipakai, nah itu yang dipakai buat trading. Oh, jadi trading dulu, nggak langsung ke Bitcoin? Karena Bitcoin jangka panjang ya? Kan Bitcoin juga trading, bro. Enggak, yang sifatnya saving, nabung. Definisinya gimana? Maksudnya bukan main quick gitu loh, main cepat gitu. Karena sebenarnya kalau kita bicara Bitcoin ya, Bitcoin itu juga bisa dibuat main quick. Juga bisa, bro. Caranya? Karena Bitcoin itu ada pasar derivatifnya. Ada pasar derivatif, pasar main pakai margin gitu loh. Kalau Bitcoinnya sendiri memang naik turun sehari kan nggak terlalu banyak ya, karena harganya sudah stabil. Tapi kalau kita bicara pasar future-nya, kita bisa bicara pasar margin-nya, itu kan kenaikannya besar. Nah, jadi definisi trading sendiri bisa macam-macam, nggak harus selalu pakai altcoin. Karena trading altcoin itu spekulasinya juga bisa dikatakan lebih deg-degan lagi. Kenapa?
Karena altcoin secara jangka panjang turun dia. Nah, sekarang Anda harus ngelawan posisi turunnya itu. Nggak gampang loh. Pak Oscar bisa bantu mereka dengan kondisi anggaplah cuma punya tabungan 30 juta. Kalau saya cuma punya uang 30 juta, saya cuma akan ngambil posisi Bitcoin, sudah titik. Wah, tuh. Catat teman-teman ya. Kenapa? Karena kalau kita ngambil posisi buat trading di altcoin, 30 juta itu mungkin jadi 1 juta, bro. Tapi emang nggak bisa dibantah. Kalau altcoin itu ada momen di mana spike. Iya. Kalau Anda dapat spike-nya 30 juta, memang jadi 300 juta. Tapi dari statistik yang ada ya, yang dapat spike-nya berapa banyak sih? Oke. Nggak banyak, bro. Nggak banyak. Ya, kecuali Anda tipe yang memang pengen 30 juta ini, ya sudah saya pasang posisi, kalau hilang ya sudah gitu. Tapi kan kita bicara 30 juta sebagai satu-satunya tabungan dia kan? Iya. Terus taruh di Bitcoin dengan masa jangka panjang. 30 juta masukin. Iya kan? Ya di luar dari kita bahas mengenai kena potongan exchange itu sendiri ya. Ya wajar lah maksudnya kan. Potongan exchange nggak besar kok. Iya. Potongan exchange itu sekarang dengan adanya pajak final yang diberikan pemerintah sekarang ya, itu kecil banget, bro. Malah pendapatan dari trading Bitcoin itu PPh-nya paling kecil dibandingkan PPh kita kerja di kantor gini, PPh-nya lebih besar daripada PPh trading kripto. Trading kripto PPh-nya cuma 0,2. Kita kerja di kantor PPh-nya 15% sampai 35%, bro. Kerja apa lagi coba yang PPh-nya sekecil itu selain kripto sama saham, sudah. Oke. Nah, mau jual beli properti pun PPh-nya lebih besar. Iya. Oke, kita masukin tuh ke Bitcoin 30 jutanya. Kan kita butuh harian nih, Pak. Nah, itu yang kita maksud tuh. Nah, kan kalau kita bicara nabung nih, kita punya 30 juta, kita mau pasang posisi Bitcoin. Kalau Anda bisa nahan posisi 3 tahun aja. Karena halving Bitcoin itu terjadi setiap 4 tahun. Iya. Sekarang kemarin ya berarti ya? Kemarin, tahun lalu. Tahun lalu ya. Ini kan tinggal 3 tahun lagi nih. Ya, Anda tahan posisinya sampai halving berikutnya. Itu guaranteed untuk profitnya cukup besar. Kalau historinya repeat ya, kan saya ngikutin Bitcoin dari tahun 2012 nih. Dari 2012 sampai sekarang sudah 13 tahun. Dan selama 3 kali, selalu setiap kali halving naik tinggi banget. Berapa kali kalau boleh tahu? Kalau kita bicara halving yang ini pun yang terakhir dari harga 300 juta naik ke 1,8 miliar. Wow. Berarti 3 tahun lagi harapannya akan makin baik. Berapa potensinya? Kalau kita bicara kenaikan halving, saya lihat ya di tahun 2017 kemarin, 2021, 2025, 2024 itu kenaikannya memang cenderung naik tapi makin berkurang karena marketnya makin mature. Berarti kalau mau beli sekarang? Kalau misalnya mau beli bukan sekarang, kalau mau beli ya momen-momen setahun 2 tahun ini. Kemudian halving berikutnya itu yang dimana momen tepat buat jual harusnya. Berarti sampai menuju ke 3 tahun besoknya dengan aset yang mungkin teman-teman sekarang udah punya atau baru mau memulai gitu ya. Berarti 3 tahun sisa ini ke depan sebelum halving lagi ini dia akan tetap stay di 1,7 kisaran 1,7 1,5 miliar gitu. Kalau saya mandangnya malah market akan koreksi. Saya mandangnya market akan koreksi karena biasa setelah halving itu akan ada proses sideways. Proses sideways itu di mana harganya bergerak sekitar itu aja. Tapi sama seperti emas nih, ya. Tadi kalau kita lihat yang sebelumnya kan prediksi harga emas pekan depan siap-siap rugi lagi. Kenapa? Karena semua komoditas ada masa di mana taking profit. Oh iya. Karena komoditas itu kan sistemnya demand dan supply. Sistemnya demand dan supply. Pada saat demand-nya meningkat seperti emas kemarin, begitu dia kena harga 2 juta, yang terjadi apa? Orang mulai jual, bro. Waktu orang jual, harganya koreksi. Koreksi selalu terjadi maksimum sekitar 30% kalau untuk komoditas yang stabil. Oh, berarti maksud Anda bisa dikatakan sekarang 1,7 miliar bisa jadi 1,5 miliar? Saat ini adalah saat-saat koreksi. Oh. Di mana orang yang kemarin sudah beli di masa mendekati halving, dia beli dalam jumlah besar. Sekarang masa di mana mereka mulai jual pelan-pelan nih. Makanya menurun. Semalam tapi lagi cakep tuh. Ya kemarin karena itu ada hubungan sama kebijakan di dunia lagi kan. Belum lihat tuh, ngantuk banget semalam tinggal tidur aja deh, happy kita lagi semalam. Begitu tadi pagi anjlok-anjlokan. Tapi emang selalu gitu kok. Kalau diamati kurva 2021, 2017, proses sideways itu kan turunnya nggak langsung gini, pelan-pelan dia. Iya.
Pelan-pelannya pun dia akan seperti ini, bro. Tapi dia akan menjurus ke bawah. Tapi nanti akan naik lagi. Akan naik lagi nih waktu mendekati halving lagi. Prediksi Anda sebagai owner dari Indodax atau CEO Indodax. 3 tahun lagi pas halving, sekarang rata-rata berapa ya Pak ya? 1,5 kali ya? Kalau sekarang mungkin kita 1,5 kan. Nanti kalau begitu halving berikutnya, Berapa? saya lebih merasa mungkin akan terjadi 2 kali yang sekarang. Itu targetnya mungkin 3,5 sampai 4 miliar. Bisa tembus 4 miliar. Mungkin bisa tembus 4 miliar. Berarti kalau saat ini, detik ini, teman-teman punya 1 Bitcoin aja, 1,7 miliar, berarti nggak usah diapa-apain ya? Nggak usah ditambah ya berarti ya? Anggaplah nggak usah ditambah, anggap. Kalau saya lebih tipe yang suka dollar cost averaging. Gimana tuh? Dollar cost averaging itu kita beli dalam jumlah tetap. Jadi kita hitung dulu. Setahun tuh kita bisa nabung berapa? Misalnya setahun kita bisa nabung 12 juta lah. Iya. Ya, kita pakai Sebulannya sejuta ya? cara UMR ya, gaji UMR. 12 juta rupiah itu setahun ya. Berarti kan setahun, sebulan sejuta nih. Iya. Nah, setiap bulan di tanggal yang sama, saya akan pakai 1 juta itu untuk beli Bitcoin. Di tanggal apapun, tanggal berapapun? Yang sama ya, harus yang sama, nggak boleh ganti-ganti nih. Kenapa gitu, ada rumusnya? Supaya kecenderungannya stabil bahwa tiap tanggal itu saya harus beli. Kalau nggak netepin tanggalnya, akhirnya orang tanggal ini kayak masih mahal nih, tunggu besok deh. Terus beli lagi, tunggu lagi, besoknya lagi, akhirnya nggak beli, bro. Nggak beli, bener. Jadi kita harus tetepin misalnya tanggal 5. Setelah tiap tanggal 5 beli 1 juta. Harganya berapapun beli 1 juta. Oke. Nanti setelah setahun kan kebeli tuh 12 juta. Tapi yang akan didapat adalah harga average. Harga rata-rata. Karena kita akan dapetin harga rata-rata setiap tanggal 5. Oke, dapat. Nah, di saat itulah biasanya kalau statistik yang pernah kita buat berkali-kali ya, kita sempat berapa kali bikin statistik. Orang yang menerapkan dollar cost averaging itu lebih bisa nge-beat orang yang timing to market. Lebih bisa ngalahin orang yang kira-kira saya mau masuk 12 juta bulan ini nanti kalau sudah naik mau saya jual. Dollar cost averaging itu lebih bisa ngatasin hal seperti itu. Kenapa? Karena orang nggak lagi terbebani kapan ya harga murah, kapan ya harga mahal. Berarti harus kuat dong secara fundamental mindset bahwa gua memang udah bener-bener all in, tanda kutip ya. Meskipun bukan all in harta nih, hati-hati nih, ntar main pinjol-pinjol aja nih. All in untuk dana yang udah bener-bener udah di luar dari dana darurat, operasional, apa segala macam, anggaplah 1 juta tadi. Nah berarti udah bener-bener kalau yakin mau naik mau turun. Betul. Tapi yang penting fundamentalnya, yang penting Bitcoin pasti naik, itu dulu deh. Ya, kalau kita bicara secara historical, Bitcoin memang pakaiannya pasti naik. Karena game ini ya, kalau kita bicara, sudah kita nggak usah bicara secara Bitcoin believer ya. Kita bicara secara prinsip cara kerjanya Bitcoin. Iya. Cara kerja Bitcoin itu sampai 2045 itu supply-nya bakal ada, kemudian 2045 itu kan mulai sampai mendekati 21 juta Bitcoin. Bener ya? Oh iya. Berarti kan game ini akan terus dimainkan sampai 2041 minimal. 41, iya. Ya setiap kali 4 tahun sekali orang akan bicara halving. Harga Bitcoin bakal naik. Demand-nya akan muncul. Iya kan? Iya. Game ini akan bermain terus nih. Tapi setelah 2041, saya nggak tahu. Apakah orang masih akan bisa teriak-teriak Bitcoin akan naik, saya nggak tahu. Berarti dipastikan 2045 game-nya sudah berakhir, game over? Seharusnya kalau memang marketnya mature, nggak game over. Karena ekosistemnya dia setiap kali ada orang transfer ya, dari satu wallet ke wallet lain, itu kan ada biaya transfernya tuh. Nah biaya transfernya itu masuk lagi ke blockchain. Jadi kita sudah bicara teori cara kerja Bitcoin blockchain ya. Coba gimana Pak Oscar? Wallet ke wallet atau deposit ke wallet? Deposit ke Bitcoin? Dua-duanya. Jadi kalau proses perpindahan Bitcoin, entah itu di exchange, entah itu antar wallet, itu kan ada biaya transfer. Iya. Nah, biaya transfer itu masuk ke blockchain lagi. Lo bukan ke platform? Ke platform, dan platform akan nge-push ke blockchain ya nanti. Iya. Waktu kita nge-push ke blockchain, itu biaya transfernya itu dikembalikan ke ekosistemnya Bitcoin. Oh, jadi 2045 bisa lewat dong kalau ini ekosistemnya rapi secara ekonomi? Enggak. Kalau kita bicara 2045, nanti 21 juta Bitcoin itu akan berputar. Iya. Nah, tapi kan jumlahnya akan tetap fix, 21 juta. Enggak. Artinya maksudnya 2046, 2047 itu masih ada lagi gitu yang bermain? Masih ada lagi. Oh gitu. Bukan berarti habis, bis gitu? Supply-nya akan habis 21 juta secara jumlah totalnya, tapi perputarannya tetap akan ada terus. Sampai orang nggak mau mainkannya lagi.
Oh, kalau semua serempak sedunia nih. Serempak di dunia. Akhirnya yang cetak-cetak duit, dolar semuanya tumbang, udah kita berpindah semua ke Bitcoin dong. Ya kalau memang itu yang terjadi, ya harga Bitcoin akan luar biasa. Cuma saya berharap nggak seperti itu sih. Loh kok gitu? Karena saya kalau bicara secara ekonomi makro ya, Hmm. Bitcoin dan emas itu punya satu kesamaan. Sama-sama sistemnya deflasi. Oke. Ekonomi dunia itu tidak boleh digerakkan oleh deflasi. Ekonomi dunia harus digerakkan oleh inflasi. Kenapa? Supaya orang mau belanja. Hmm. Kalau orang nggak mau belanja, lebih suka nabung Bitcoin, lebih suka nabung emas, nanti perputaran ekonomi melambat. Tapi Iya kan ada yang dirugikan pasti kan? Ya itu memang cara kerja ekonomi kita. Simpel misalnya, kenapa negara nggak cetak duit aja? Iya kan udah pada bayar pajak nih, kenapa nggak cetak duit aja gitu kan? Oke, anggaplah cetak duit. Ujung-ujungnya duit kan dibagikan kepada bantuan langsung tunai. Ya. Ya kan? Nih rakyat, gue kasih nih hasil dari cetakan duit kita nih yang baru nih, trot gitu sama Menteri Keuangan dan Presiden. Akhirnya kan rakyat jadi punya duit kan buat belanja kan? Nah otomatis pas belanjanya banyak, penuh tuh warung kan, di mana tinggi kan pasti harganya naik. Ya betul. Makanya kalau kita bicara cetak duit ya, anggap aja buat gampang lah. Cetak duit misalnya kita punya duit 100 gitu kan. Kalau negara cetak duit 10% dari uang kita, kan uang kita turun jadi 90%. Iya. Iya kan? Iya betul juga ya. Anda lebih ringan nih bahasanya deh. Jadi kalau kita sudah bicara mengenai inflasi, inflasi itu sesuatu yang baik kalau sedikit, sesuatu yang buruk kalau berlebihan. Itu maksud saya. Jadi ya meskipun seru ya bagi pihak-pihak tertentu terkait kalau bisa kita berharap inflasi. Kalau kita bisa berharap kalau mau dolar naik terus aja. Kan gitu kan? Ya. Simpelnya. Berarti Bitcoin akan kalah kalau dolar kembali ke 2000 misal. Bitcoin akan kalah kalau dolar kembali ke 2000. Iya, zaman Pak Harto misalnya. Ini hitung-hitungan analisa gembel saya aja sih. Kalau Bitcoin kembali kalau dolar kembali ke 2000 ya, yang terjadi kan orang akan rame-rame megang rupiah, Bro. Iya, makanya. Berarti kan Bitcoin udah nggak laku lagi. Ya. Jadi orang akan rame-rame, dia akan lebih nabung ke bank. Bener ya? Ya berarti semua investasi bakal turun, semua aset bakal turun. Itu ekonomi juga bakal bahaya sih, karena tiba-tiba terjadi deflasi besar-besaran. Kok bahaya? Emang iya? Iya dong. Kalau tiba-tiba dolar ke 2000, rupiah bakal berarti sangat kuat. Kuat kayak zaman dulu kita. Luar biasa. Tapi ekonomi kalau misalnya terlalu kuat saat tiba-tiba itu bahaya. Jadi rupiah kita berarti deflasi. Rupiah kita deflasi dong. Deflasi, betul. Deflasi. Betul. Deflasi punya kecenderungan orang nggak mau belanja. Oh, nahan ya? Nahan dong. Ngapain kita belanja? Mendingan nanti pegang dulu, nanti dolar makin turun lagi. Bahaya. Oh. Ekonomi kita bakal stall. Makanya nggak pernah, kayak Bu Sri Mulyani nggak pernah mau kalau dolar tiba-tiba turun ke 10.000. Itu sudah bahaya loh. Bayangkan orang yang ekspor dan impor loh. Kan tiba-tiba pendapatannya hilang. Itu efeknya ke tenaga kerjanya juga bahaya itu. Soalnya sebagian orang menganggap bahwa kayak gimana sih nih Pak Presiden kita sekarang nih dolar makin naik terus nih. Yang ideal itu dolar nggak naik nggak turun. 15.000 aja. 15.000 terus gitu. Itu lebih bagus. Yang diinginkan pengusaha juga stabil. Yang diinginkan masyarakat harga stabil. Kan mereka pengennya murah harganya. Kalau kita bicara pengennya harga murah, memang betul, Bro. Tapi kan pada akhirnya yang dibutuhkan bukan benar-benar harga murah, tapi kemampuan membeli mereka lebih tinggi yang dimaui. Waktu saat mereka kemampuan membelinya lebih tinggi, karena ekonomi kita membaik, otomatis kan kesannya harga murah. Bukan karena harga dipaksa murah karena dolar turun. Itu dua hal yang berbeda tuh. Ini keren nih. Asik banget penjelasannya nih. Mikrofon juga kena gitu, UMKM juga paham nih maksudnya nih. Iya juga ya. Karena bahaya loh. Kalau secara makro sampai dolar anjlok 20% pun sudah bahaya. Oke. Berarti judulnya satu-satunya nih ya, Pak ya. Satu-satunya yang bisa mengalahkan Bitcoin adalah? Satu-satunya bisa mengalahkan Bitcoin menurut saya adalah token blockchain yang lain. Saya sudah menduga arahnya ke sana. Karena kalau kita bicara emas itu sudah susah sih, karena emas itu sudah mature marketnya. Iya, tapi maksudnya biar meyakinkan teman-teman semua. Bukan mengajak ya teman-teman ya. Bagi akhirnya masih ragu, mematapkan diri apa segala macamnya gitu. Biar tahu dulu nih. Soalnya kerasannya kemarin kan, kalau tiba-tiba duit gue hilang gimana?
apakah nanti Pak Oscar akan bertanggung jawab kalau duit saya hilang di Indodax? Misalnya, saya udah bela-belain nggak pakai cold wallet nih. Misalnya begitu kan, saya percayakan pada Indodax karena orangnya ada di Indonesia. Indodax itu kan perusahaan yang sudah diawasi oleh OJK. Iya. Ya sama seperti perusahaan keuangan lainnya lah, sama seperti bank, sama seperti kayak perusahaan sekuritas yang sudah diawasi oleh BI itu, BI OJK. Ya, jadi kita ini seperti lembaga keuangan saat ini, lembaga keuangan non bank sebutannya. Nah itu mungkin salah satu yang mungkin bisa menenangkan masyarakat, karena pengawasan di OJK itu nggak gampang. Kita benar-benar diawasi, pelaporannya juga detail. Ya, ini industri kripto itu masuk di mana masa nggak lagi seperti dulu. Kita tahun 2013 waktu bikin crypto exchange, kita bikinnya santai seperti perusahaan IT. Tahun 2017 kita mulai berubah di bawah Bapepti, kita mulai ada pengawasan. Ya, pengawasannya lebih seperti perusahaan komoditas. Di tahun 2024-25 kita mulai diawasi sebagai perusahaan keuangan. Jadi nggak boleh jadi mata uang ya? Karena kan malah jadi bahaya. Orang dulu ngiranya kripto ini mata uang menggantikan rupiah kan, sementara regulasi mengatakan bahwa tidak ada yang bisa mengalahkan rupiah. Berarti ini jangan-jangan ini nggak jelas nih bisnisnya apa nih kripto kan gitu ya? Sebenarnya kalau secara kita diawasi OJK itu kripto memang lebih dipandang sebagai mata uang asing, bro. Transaksi pakai kripto boleh? Nggak boleh dong, kan di Indonesia ada undang-undang mata uang rupiah. Iya. Jadi bukan tentang kripto sebagai pembayaran, ya. Karena sebagai pembayaran itu nabrak undang-undang mata uang rupiah. Iya. Di mana mewajibkan transaksi harus dalam rupiah. Tapi di OJK yang saya maksudkan tadi dipandang sebagai aset digital, di mana polanya lebih seperti mata uang asing. Karena sekarang dengan diatur OJK itu idealnya kripto memang sudah nggak dikenakan PPN. Berarti sebenarnya Indonesia bisa lebih sehat dong, kayak saya lupa ya, Argentina ya, peso. Apapun itulah, kalau Indonesia convert ke kripto atau Bitcoin, menurut Anda gimana? Menurut saya, ya saya pernah berandai-andai ya. Anggap aja kita sebut Danantara lah. Ya. Karena sekarang itu adalah super holding yang paling powerful ya di Indonesia. Idealnya kalau memang Indonesia mau membuat reserve dalam bentuk Bitcoin misalnya, pakai dana Danantara, menurut saya itu memungkinkan dan cukup bagus sih kalau ada diversifikasi aset, tapi bukan dalam skala besar. 1% aja. Atau 1% ketinggian 0,5% aja. Kenapa? Supaya Indonesia juga punya exposure terhadap kenaikan kripto. Buat jaga-jaga lah, anggap aja. Kalau semua udah dikendalin sama dolar dan lain sebagainya? Bukan, untuk jaga-jaga upside daripada kripto. Itu kan yang dilakukan semua perusahaan, semua negara dan perusahaan di dunia saat ini. Mereka membagi asetnya. Nggak lagi semua cuma beli indeks saham, nggak lagi cuma beli obligasi. Tapi mereka mulai 1% dibuat ke kripto, 1-5%. Berarti yang kemarin Pak Rosan bilang di Danantara itu terkait 14.000 triliun, bla 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 itu kan. Harusnya kalau menurut Anda itu sebagiannya atau terserah lah mau semuanya atau berapa persennya itu dilempar asetnya ke kripto. Kalau menurut saya seharusnya memang punya exposure, biarpun nggak terlalu besar. Anggap aja 0,5% atau 1%. Karena itu malah mengurangi resiko Indonesia ketinggalan. Karena negara-negara lain seperti US atau negara El Salvador yang lebih agresif, itu mereka mulai negaranya punya reserve dalam bentuk Bitcoin. Kalau semua negara nanti punya reserve dalam bentuk Bitcoin, tapi Indonesia nggak punya, kan bahaya, bro. Oke. Berarti sekuat itu ya. Negara-negara ada yang udah langsung masuk ke Bitcoin dan segala macam ya? Ya, seperti negara Cina lah. Cina yang bisa dikatakan cukup anti dengan Bitcoin pun mereka punya reserve dalam Bitcoin loh. Iya. Berapa nilainya? Saya kurang persis tahu nilainya, tapi seingat saya yang negara pertama yang reserve-nya terbesar itu US dalam bentuk Bitcoin, yang kedua Cina. Nah, ini bagi awam nih, gimana nih Pak Oscar? Dia pengendali, dalam tanda kutip kan cetak uang, dolarnya. Tapi sementara dia pun juga nginvest lah, atau mengendalikan lah, masuklah ke Bitcoin. Bukan menjadi kanibalisme gitu ya? Enggak dong, kan kalau kita bicara
konsep devisa negara itu kan negara selalu memberi aset kan. Jadi kayak negara kayak Amerika stok emasnya banyak loh. Cina stok emasnya banyak. Tapi apakah dengan dia memberi emas, dia mematikan emas? Enggak. Malah dia mendukung harga emas. Iya. Sama kayak dia membeli Bitcoin, apakah itu mematikan Bitcoin? Enggak. Itu malah mendukung harga Bitcoin. Karena itu menjaga supply-nya tidak keluar ke market. Oke. Udah makin jelas teman-teman semua. Gimana? Apa makin melebar nih? Saya sadar kayaknya saya coba turunin dulu biar mereka teman-teman praktek ya. Ya Pak Oscar ya, gini. Anggaplah dia mulai nabung 1 juta. Kan sisa untuk menuju halving kan 3 tahun lagi. Ya, ini kita sederhana dulu ya. Gaji UMR apa segala macamnya 1 juta rupiah. Oke, ini hitungannya kan karena memang udah di tengah tahun, kita hitungannya hitung pukul rata aja dulu ya. Jadi mulai dari bulan pertama lah ibaratnya begitu. Nanti lu tinggal kalkulasin sendiri aja. 1 juta tiap bulan tanggal 5 aja misalnya. Berarti untuk 3 tahun ke depan 1 juta aku kali ke 12 dulu kali ya. 12 juta. 12 juta dikali 3. Gitu kurang lebih ya. 36 juta. Kan? 36 juta. Sekarang kita berandai-andai aja. Kalau harga Bitcoin naik 2 kali lipat, 36 juta itu jadi 72 juta. Bro. Yes. Kalau kita berandai-andai naik lebih tinggi lagi, 36 juta itu bisa jadi 100 juta. Hah, caranya? Kan naik 3 kali. Oh, mungkin? Mungkin dong. Kan kita belum tahu. Kan kita nggak pernah bisa benar-benar memprediksi masa depan. Boleh tahu nggak hitungan-hitungan kali 2, kali 3, kali 4 gitu? Itu mungkin biar teman-teman yang awam itu ini dari paham. Angka historis di masa lalu. Jadi kalau kita bicara dulu kenaikan Bitcoin dari halving sebelumnya 600 juta ke 1,8 kan naik 3 kali. Masa template melulu gitu, Pak? Nggak template karena naiknya makin sedikit. Sebelumnya 200 juta naik ke 600. Iya. Sebelumnya lagi tinggi banget. Sebelumnya naik dari 50 juta naik ke 300 juta. Pernah dari 10 juta nggak sih? Tahun 2012 Iya kan? pertama kali saya itu harganya malah nggak ada 100.000. Apa yang meyakinkan Anda saat itu? Yang meyakinkan saya, terus terang saya itu pertama kali skeptis dengan Bitcoin. Benar ya, berarti orang begitu pertama kali dengar pasti scam. Skeptis. Saya skeptis karena saya ngerasa bagaimana mungkin seseorang membuat nilai digital dan orang lain mau membeli. Saya percaya teknologi bisa membuat, tapi bagaimana komunitas mau menggunakan dan memakainya. Tapi semakin saya pelajari, semakin saya mengenali komunitas, ternyata memang ada komunitas yang tanda kutip cukup anti dengan uang pemerintah, bro. Wow. Kaum libertarian. Jadi pada tahun 2012 dulu, kalau kita masuk ke komunitas Bitcoin, itu semua rata-rata orang libertarian. Orang-orang yang free spirit, orang-orang yang anti dengan mata uang pemerintah karena semua diatur pemerintah, orang-orang yang pengen bebas gitu. Ya, itu masa-masa 2012 sampai 2014. Makanya kita dulu kantornya di Bali, pindah ke Bali. Termasuk Anda dari situ ya? Kita dari Jakarta kantor pindah ke Bali. Kenapa? Karena kita berusaha menggait komunitas libertarian itu, di mana mereka mau pakai Bitcoin karena kita perlu komunitasnya kan. Biar terus tumbuh. Nah, ternyata setelah itu begitu terbentuk komunitasnya kayak uang monopoli lah. Saya suka mengumpamakan Bitcoin itu uang monopoli, bro. Bitcoin itu persis uang monopoli. Dari sisi sekarang nih kita lagi main game monopoli. Ada uangnya di game ini. Uang di game monopoli ini bisa berlaku kalau apa? Kalau ada yang mau pakai. Kalau ada yang mau pakai si tempat itunya. Betul. Kalau nggak ada yang mau pakai, nggak bisa. Sama lah, uang kertas semua gitu. Iya. Uang kertas itu uang monopoli. Coba yakinkan teman-teman semua bahwa dulu ada hal baru namanya fiat. Betul. Kita tuh percaya awal-awal kan tiba-tiba dinar dirham, emas atau apapun itu perak. Betul. Terus tiba-tiba ada informasi, hey, untuk transaksi pakainya selembar kertas ini. Kan awalnya pasti kan zaman kakek kita dulu kan skeptis nih. Betul. Ini hal baru nih, kok bisa percaya gitu. Nah sekarang coba tidak maksud untuk menghipnotis teman-teman semua. Tapi gimana caranya kok? Kenapa ya? Termasuk ini untuk meyakinkan yang mungkin skeptis ya. Kenapa kita harus ke Bitcoin gitu loh? Ya. Kalau kita bicara kenapa harus ke Bitcoin, karena kita sudah masuk di mana masa ketidakstabilan ekonomi. Ya. Jadi kalau kita bicara pertama kali dulu pembayaran pakai emas lah. Pertama kali dulu pakai emas ya. Kita harus tahu sejarahnya dulu.
Pertama dulu orang tuh transaksi, pakai perak dulu. Pakai perak, makanya di Cina dulu pakai perak kan. Lebih dihargai daripada emas. Masa perak. Tapi kemudian orang mulai masuk ke masa emas. Kenapa? Karena perak ternyata supply-nya ketemu, baru harganya jatuh kan. Kemudian masuk ke fase emas. Masuk fase emas, kemudian orang mulai transaksi pakai emas. Per ounce, per tel. Kalau di Cina itu per tel kan. Tel itu, mana ada transaksi per gram dulu? Nggak ada dulu ya. Iya juga ya. Nah, kemudian makanya kalau di Islam juga ada yang namanya kambing berapa gram, ya kan? Iya. Nah, kemudian perkembangannya orang mulai ngerasa repot karena emas itu berat. Bro pernah megang emas ya? Megang emas yang 2 kilo deh. Yang 2 kilo. Enggak lagi 2 kilo mah belum kali ya. Ya, sekilo deh. Sekilo oke lah. Sekilo. Megang uang emas sekilo itu lebih gampang kita bawa barang sekilo daripada emas kilo loh. Iya. Karena padat. Iya. Padat banget kan? Iya betul. Saya pernah eksperimen uang 10 miliar saya tukar emas 10 kilo begitu. Bawa emas 10 kilo nyata nggak gampang bro, berat gitu kan. Iya. Nah sekarang umpamakan kalau orang mau beli rumah pakai emas yang kiloan zaman dulu kan, repot ya, susah. Iya. Makanya kemudian orang mulai bikin sistem nih, ya sudah deh emas ini saya titipin ke perusahaan satu, perusahaannya bikin surat garansi bahwa kertas ini senilai dengan emas ini. Itu adalah masa di mana bank mengeluarkan uang jaminan dari emas yang dititipkan. Kan pertama kali uang kertas itu seperti itu. Ya. Tapi lama kelamaan, ya, akhirnya bank merasa, ngapain saya nunggu orang nitipin emas? Saya langsung bikin surat garansi aja. Oke. Akhirnya mulai timbullah uang kertas tanpa garansi kan. Berlaku di dunia mulai 1960-an, zamannya Nixon, mulai orang pakai US dollar dicetak tanpa jaminan emas. Sekarang ini semua mata uang kertas nggak ada jaminannya bro, mana ada jaminan emasnya. Oke. Ya kan? Iya. Nah, masa ini stabil 1960-an, stabil sampai tahun 2020-an kemarin, COVID. Pada akhirnya ekonomi sekarang mulai nggak stabil nih, karena ekonomi mulai overheating. Makin panas kan, karena inflasi itu kan selalu meningkat terus-terusan bro. Bukannya melambat, malah mempercepat, malah makin cepat. Bahkan kita nggak bicara Indonesia lah, kita bicara di US pun orang merasa uang kertas US itu makin nggak bernilai. Kalau zaman dulu semua orang bisa kerja, beli rumah di US. Sekarang buat bayar sekolahnya aja pon-potan susah. Belum buat beli rumah lain sebagainya. Nah ini kan masa-masa orang mulai nggak stabil, nggak tenang nih. Kalau pada saat ketidakstabilan seperti ini, ya ini adalah masa di mana orang akan mencari aset yang bisa lebih dipercaya. Pilihannya nggak banyak kok. Saat ini pilihannya nggak banyak. Kenapa? Karena aset yang bisa dipercaya itu adalah aset yang nggak terhubung dengan ekonomi yang ada. Paham. Pilihannya cuma emas, Bitcoin. Apalagi coba? Ya, dua itu. Emas mewakili komoditas ya. Iya. Dan Bitcoin sendiri juga karena sifatnya mirip komoditas. Iya. Ya. Atau gobloknya ya, malah sebenarnya orang itu megang minyak goreng lebih baik daripada megang uang kertas. Ini statement Anda berbahaya sekali. Oh ya? Sebenarnya ya. Kenapa? Karena harga minyak goreng akan terus naik. Oke. Oh iya. Nangkep maksudnya. Okay. Komoditas kan? Iya. Atau kita mikir yang lebih daripada dianggap nimbun ya. Orang megang kambing, ternak kambing dan sapi, itu akan lebih baik daripada megang uang kertas. Oke. Ini lebih aman nih. Kemarin soalnya masalah minyak pertimbunan semua tuh isinya tuh. Tapi karena memang kalau komoditas itu sifatnya lebih karena uang kertas kita inflasi, komoditas akan lebih bernilai. Oh, oke. Kenapa Bitcoin? Nah, Bitcoin kenapa lebih prefer daripada emas? Karena Bitcoin lebih gampang dijual. Nilai kalau dijual turunnya nggak banyak bro. Emas ya, kita beli sekarang, kita jual sekarang, turunnya berapa persen? Ya turun. 5%? Iya segitu. Karena harga selisih beli dan jual 5%. Iya. Nah kalau Bitcoin, kita beli sekarang, jual sekarang, harganya nggak turun. Turun paling cuma 0,5% gitu, 0,2%. Kita nggak bicara harga Bitcoin naik turun per harinya ya. Ya kita nggak lagi bahas itu ya. Okay. Kita nggak bahas itu. Kita bicara orang kalau punya aset 10 miliar, 100 miliar atau angka yang lebih besar,
dia akan lebih pilih pakai Bitcoin daripada emas. Dalam saat kondisi ketidakstabilan dunia, amit-amit dia perlu lari ke negara lain, amit-amit dia perlu pindah ke kota lain, dia akan lebih gampang membawa aset digital daripada membawa emas. Tapi aset digital yang namanya Bitcoin itu bisa hilang nggak? Itu yang membuat meyakinkan teman-teman semua yang bagi yang akhirnya belum berani terjun gitu. Kalau menurut saya, kalau Anda belum yakin, ya jangan terjun. Iya Kenapa? sih, cuma kan mereka pengennya ikut-ikutan juga. Betul. Karena masalahnya tidak ada cara untuk meyakinkan orang kalau orangnya tidak yakin. Mau saya ngomong berbusa-busa kayak apapun, yang terjadi adalah nanti pada saat dia membeli dan ternyata dia kecewa, dia akan menyalahkan podcast ini. Iya juga ya. Ya. Menurut saya kalau memang ingin mencoba, mau yakin ya, harus coba dulu dari yang kecil. Coba aja deh, beli Rp100.000. Dah. Rp100.000 zaman sekarang bisa buat apa sih? Maksudnya ya paling buat makan 2 hari, 3 hari, makan 3 hari. Ya Anda coba Rp100.000. Oke, terus apa nih? Nanti Anda akan tahu kenapa orang tertarik dengan Bitcoin. Saya sebenarnya ada bahan belajar saya di luar dari exchange yang selain Anda lah. Ya. Oke ya, ya nggak tahu lah ini kompetitor Anda bagaimana nyebutnya lah, kita nggak tahu. Kita belajar. Ya itulah akhirnya ngelihat bahwa 1 juta apa? 1 juta gitu kan. Ya itu yang tadi dibilang sama beliau. Ya kestabilannya, kenaikannya kayak gitu ya. Ya. Karena orang harus nyoba dulu. Kalau orang sudah nyoba, dia baru akan tahu dan tertarik. Kalau nggak kenal, nggak sayang. Berarti kalau yang kemarin sempat 10 juta, nggak diapa-apain. 10 juta beli 1 Bitcoin 10 juta tahun 2010-an lah. Sekarang berarti udah duitnya nggak diapa-apain ya, nggak ditambah ya tiap bulan ya. Anggaplah cuma iseng terus lupa, amnesia. Iya ya gue punya Bitcoin gitu ya. Berarti aset tadi sekarang 170 miliar ya? Kok 170 miliar? 1,7 miliar. Jadi orang punya Bitcoin 10 juta rupiah, kemudian sekarang 1,7, betul. Iya kan? Berarti betul. Berapa? Kalau sekarang berarti dia punya 1,7 miliar. 1,7 miliar ya? Kok udah 170 sih? Sorry. Jadi berarti tahun 2014 kan? Iya. Anggaplah nggak ditambah nih. Berarti bener ya 2014 dia punya 1 Bitcoin, dia beli 10 juta. Sekarang detik ini 9 tahun berjalan ya? Iya. 9 tahun berjalan. 9 tahun berjalan lah ya, 9 tahun 10 tahun. 11 tahun ya. Ya segituan. Begitu udah ngecek lagi nih, itu udah jadi 1,7 miliar. Betul. Cuma saya percaya di tahun 2014 nggak semua orang berani ngebeli Bitcoin seharga 10 juta. Oh iya, supply demand ya. Bukan. Oh, bukan. Karena pada masa itu orang akan membandingkan Bitcoin di harga di tahun 2013. Di tahun 2013-nya, Bitcoin baru turun dari harga 15 juta ke 10 juta. Oke, pesimisnya. Kita hitungan pesimis ya. Itu kan memang kalau hitung-hitungan iya benar. Yang sering beredar di masyarakat mikro ini ngomongnya begitu. Ya. Oh iya ya, kan komen-komen kita baca ya. Oh, gue udah main dari tahun 2014. Tiba-tiba dibalas lagi komennya lagi. Wih, respect triliuner gitu. Enggak, itu enggak akan terjadi. Enggak gitu ya? Karena manusia tuh lemah pada saat sudah memegang sesuatu yang dianggap berharga. Kenapa? Karena dia akan cenderung terekspos dengan harganya naik turun kan. Dia begitu lihat harganya naik 20%, yang dilakukan apa? Jual. Begitu turun 20%, jual daripada rugi lebih banyak. Maka saran yang terbaik saya bilang, belinya rutin aja. Supaya Anda nggak terlalu stres. Terus kalau yang tadi misalnya anggaplah kita ngomongnya rata-rata deh, jangan langsung dikali-kali gitu ya. 1 Bitcoin 10 juta tahun 2014, berarti sekarang kamu udah punya 1,7 miliar gitu ya. Itu kan kalau dengan memang ekonominya berputar ya. Banyak yang beli apa segala macam ya, beli jual apa segala macam ya. Dengan pesimisnya, berapa dia punya aset saat ini? Nggak ada yang tahu ya, tergantung orang itu mau nge-hold atau mau jual gitu kan. Kalau dia nggak ngapa-ngapain itu? Dia nggak ngapa-ngapain, kalau tahun 2014 dia 10 juta ya saat ini ya memang 1,7 bro. Memang segitu ya. Diuangin juga benar-benar segitu cairnya? Memang segitu. Cuma nge-hold 10 tahun itu nggak gampang. Not everybody can do it. Di luar dari kebutuhan sehari-harinya dia? Betul. Misal memang uang dingin aja udah gitu, uang hilang. Biarpun uang hilang, masalahnya kita kan sering terekspos dengan media, ya kan? Kita nggak mau mikirin, tiba-tiba lagi buka Instagram, Bitcoin harga 1 miliar rupiah.
Yang lawan pertama kali apa? Jual. Jual lah. Gue langsung membayangin diri gue sendiri ya. Gue mau punya duit 10 juta, Bitcoin 1,7 miliar. Lah jual ya? Jual. Nah, jadi itu saya ada teorinya tapi saya lupa namanya apa. Psikologis. Ada psikologis. Memang susah, Bro. Namanya orang, makanya paling ideal ada candaan di kalangan kripto. Yang paling ideal adalah ngebeli, ya. Udah habis itu jangan buka internet. Tunggu 10 tahun lagi atau 5 tahun lagi baru buka internet. Nah, itu baru cara yang paling ideal. Nah, kalau anjlok? Ya kalau kan kita percaya 5 tahun lagi bakal bagus. Bagi Bitcoin believer. Bagi Bitcoin believer. Kalau yang enggak? Ya kalau yang enggak ya jadilah Bitcoin believer. Ada berita apa sih saat ini? Gimana Pak Oscar, Anda di Indodax? Indodax, kita bahas Indodax sekarang ya. Ini menarik nih. Ya. Di exchange Anda sempat kejadian kemarin ya, ini mungkin di ujung obrolan kali ya. Yaitu sempat ketakutannya hilangnya 300 miliar. Ya. Wah. Ya ini nih, tuh. Sebelum itu berita ini muncul nih. Ya. Kontribusi pajak Indodax 463 miliar rupiah selama 2023 hingga Maret 2025. Ya. Bantu negara juga Anda berarti ya? Ya, jadi kalau kita bicara Indodax, kita sebagai crypto exchange yang transaksinya tertinggi sih di Indonesia. Ya dibandingkan kompetitor kita ya. Kita per hari kan transaksi 500 miliar sampai 2 triliun per hari. Nah, dari transaksi jual belinya itu kita ada pajak yang dibayarkan ke negara. Jadi negara sebenarnya tahu dan negara mengawasi dan negara mengizinkan. Sebenarnya itu ya dengan per crypto ini ya? Memang sudah legal, Bro. Oke. Memang sudah legal. Per 5 tahun terakhir ini kripto sudah legal. Ya, kalau kita bicara awal-awal 2014 dulu memang kita belum benar-benar legal. Kita masih seperti perusahaan IT, seperti Tokopedia lah, seperti Shopee lah. Tapi kalau sekarang kita ini perusahaan keuangan. Itu berubahnya karena memang atas dasar pemerintah yang nyuruh atau? Atas dasar pemerintah. Pemerintah dan di Indonesia maupun seluruh dunia mulai mengenali Bitcoin sebagai aset digital dan mulai menerapkan perusahaan yang bertransaksi di aset digital itu diawasi oleh lembaga keuangan masing-masing. Catat teman-teman ya, berarti ini bukan aneh-aneh nih, karena memang pemerintah juga udah mengawasi dan legal. Dan bukan cuma Indonesia loh. Seluruh dunia saat ini. Itu mulai 90% menganggap ini adalah aset yang penting dan diawasi oleh OJK-nya masing-masing. Berarti kalau di Indodax sendiri sekarang total berapa tuh ya? User ya, apa bahasanya ya? Kita punya member 7 juta lebih ya, member di Indodax. Lebih baik naruh di Indodax atau taruh di dompet? Dompetnya sifatnya digital atau sifatnya fisik? Atau bahasa kita kenal dompet panas, dompet dingin, atau hot wallet atau cold wallet. Nah, iya saya tahu baju Anda lagi pakai baju Indodax. Pasti Anda akan ngomong taruhnya di Indodax. Tapi tolonglah objektif lah Pak Oscar. Kalau menurut saya kita harus bagi dulu. Bagi dulu Anda itu orang IT apa bukan orang IT. Oke, ini saya dulu ya. Betul. Saya bukan orang IT. Kalau Anda bukan orang IT, taruhnya di Indodax. Kenapa? Supaya kalau amit-amit ada apa-apa, ada yang disalahin. Yaitu? Indodax. Oke. Ya, itu kan alasannya sama. Kenapa? Anda suruh pilih. Anda punya uang, aman ditaruh di bank, apa aman di bawah kasur? Di bawah kasur. Aman bawah kasur dong, jelas ya. Ya. Tapi yang pertanyaannya, rumah Anda yakin nggak benar-benar aman, nggak ada maling gitu? Taruh di bank. Taruh di bank. Iya. Kenapa? Supaya kalau ada apa-apa, banknya disalahin. Iya. Sama ini pertanyaannya. Iya juga ya. Ya kalau misalnya kayak kita gini, mendingan taruh di Indodax. Ya, Anda tinggal pilih perusahaan mana yang mau disalahin gitu. Oke. Ya kan? Gampang gitu. Iya. Di Indonesia ini kan ada puluhan crypto exchange. Anda cari aja yang kira-kira Anda rasa aman. Oke, dan ada yang bilang edukasinya katanya kalau udah di bawah 1 miliar, bukan di bawah harga Bitcoinnya ya. Misalnya 1 miliar deh, itu kan masih aman. Tapi kan kita nggak pernah tahu kalau Indodax nanti akan kehack sama orang yang nggak bertanggung jawab. Dicuri hartanya di dalam. Anda mau tanggung jawab nggak? Nah, kalau kita bicara tentang aturan yang ada di Indonesia ya, memang Indodax harus tanggung jawab. Bahkan sekarang itu kan aturan di kripto itu ada namanya depository. Ada yang namanya clearing. Nah, bahkan perusahaan itu yang membantu supaya kalau ada apa-apa, mereka akan membantu bertanggung jawab. Tapi kasus FTX? Kalau di Amerika itu nggak ada clearing sama depository. Kabur tuh mereka. Kalau di Amerika itu yang tanggung jawab memang perusahaannya doang.
Oh gitu ya, tergantung negaranya ya. Beda aturan sedikit. Nah, tapi kalau di Indonesia ada yang namanya SRO. Jadi ada 3 SRO. Bursa berjangka, depository, dan clearing. Clearing bertugas ngawasin rupiahnya, depository ngawasin kriptonya, bursa berjangka ngawasin transaksi perdagangannya. Indonesia memberikan pengamanan yang jauh lebih tinggi dibandingkan negara lain. Keren. Ya keren sih, cuma memang ada tantangannya sendiri dari industri. Tantangannya ada industri harus melakukan penerapan operasional yang lebih berat. Tapi untuk tujuannya melindungi masyarakat ya nggak apa-apa. Oke. Kenapa Anda seberani itu? Boleh agak sedikit hubungan obrolannya adalah lebih ke intim nggak? Aset Anda berapa totalnya? Ya kan kalau mau ngomong kan Anda juga kan diawasi oleh OJK, pasti kan semua orang juga tahu. Kalau kita bicara mengenai aset di Indodax ya, Iya. aset di Indodax itu bisa dikatakan triliunan lah. Triliunan? Uang Anda pribadi? Uang saya pribadi, saya lebih prefer untuk nggak saya disclose di sini ya. Cuma kalau di Indodax kita ada triliunan ya aset yang dikelola oleh Indodax ya. Nah makanya kita kalau bicara mengenai kejadian hacking kemarin, memang sangat disesalkan. Indodax tuh kehilangan 300 miliar rupiah. 300 miliar rupiah karena diserang oleh bisa dikatakan cyber hacking dari terafiliasi oleh Korea Utara. Oh, boleh ceritain sedikit nggak kronologinya? Meskipun udah beberapa teman-teman juga udah denger ya. Pak Oscar udah di mana-mana juga cerita, tapi mungkin audiens saya baru dengar. Ya, singkat jadi, aja. Kalau kita bicara mengenai crypto exchange itu ada bisnis yang termasuk yang paling beresiko. Kenapa? Karena kita ini untuk nyimpen aset kripto. Orang beli, orang jual, orang nyimpen, lain sebagainya semua terjadi di crypto exchange. Sehingga kalau ada hacker, dia saat ini akan selalu berusaha menyerangnya crypto exchange. Makanya pengamanannya harus tinggi dan lain sebagainya. Indodax itu 300 miliar itu sebenarnya cuma sekitar nggak sampai 5% asetnya Indodax. Berarti masih banyak dong ya? Ya, makanya kemarin untungnya kita menerapkan aturan yang cukup ketat di hot wallet, cold wallet, dan lain sebagainya. Sehingga damage kita nggak banyak. Pada saat itu tertembus pun kita tahu bahwa kita bisa menggantinya 100%. Nyatanya? Dan kita yang mengganti 100%. Indodax adalah satu-satunya crypto exchange di Indonesia yang kita memberikan laporan audit kepemilikan kripto saat terbuka di internet. Wow, really appreciate. Jadi semua aset member itu bisa lihat, oh ternyata asetnya memang aman, biarpun terjadi hacking. Untuk memantapkan lagi, Pak Oscar, Anda di Indodax ini, boleh tahu nggak sebagai pengukuran aja sih sebenarnya bahwa Anda ini kuat sistemnya, karena kita bantu yang kawan-kawan yang ya betul, meskipun ada sebagian orang dengar kata 20 juta kecil, tapi ada yang mereka kan asetnya disayang-sayang di Indodax 20 juta kan menurut mereka besar, Pak Oscar. Oke? Nah, artinya apa yang akhirnya meyakinkan teman-teman semua bahwa contoh, apakah pengamanannya, mungkin Anda berani statement, kami ini sekuritasnya untuk operasional bayar security-nya aja tuh 5 miliar OPEX-nya per bulan. Nah, kan kita jadinya lega gitu Pak Oscar. Kami satu-satunya perusahaan crypto exchange yang sudah teruji, pernah diserang, pernah kebobolan, dan memastikan bahwa aset member tetap aman 100%. Saya nggak tahu crypto exchange lain sudah punya pengalaman itu atau belum. Kalau orang sudah punya pengalaman, pasti akan jauh lebih bisa melindungi. Tapi kalau ada yang bilang bahwa kayak sisa kapitalnya, sisa runway-nya masih aman, nanti kan begitu jebol lagi, naudzubillah ya, amit-amit ya, jebol lagi, udahlah gue udah nggak kuat, aku terbang aja langsung ke negara lain, kabur gitu. Laporan yang menarik di aturan OJK, laporan keuangan kita tuh wajib dibuka ke publik. Oh ya. Wajib dibuka ke publik. Jadi per tahun ini laporan keuangan Indodax dan semua crypto exchange lain akan dibuka ke publik nih. Bisa dilihat dong? Bisa dilihat. Dan Indodax adalah perusahaan crypto exchange yang profit setiap tahun. Kita salah satu sedikit startup di Indonesia yang profit setiap tahun. Oke. Ya, jadi makanya kita jarang kan dengar Indodax fundraising gitu, jarang. Iya. Jarang, nggak pernah. Oh, jadi udah pakai cash flow ya? Iya betul, Cakep. karena kita perusahaan sehat. Yo, karena iya berarti bener dong ini bilang sama teman-teman semua, katanya fee potongannya gede banget. Sekarang kita harus bicara ya, kita bicara mengenai fee potongan. Iya. Fee potongan. Untuk transaksi jual dan beli crypto exchange, Anda pilih aman atau Anda pilih layanan yang murahan? Ya aman lah, Pak. Karena selisih potongannya itu nggak banyak loh. Kalau kita bicara fee transaksi sendiri,
Di Indodax itu transaksinya sama. Yang mungkin sedikit lebih mahal, kadang-kadang biaya withdrawnya lebih mahal Rp1.000. Iya. Tapi apakah Rp1.000 itu sebanding dengan keamanan? Oh. Dan kalau kita bicara customer service, Indodax salah satu crypto exchange yang punya layanan customer service 24/7 kali 365 hari. Dan tim kita itu mencapai 500 orang. Itu yang bedain kita dengan crypto exchange lain. Karena kita benar-benar dibuat di Indonesia, kita customer service kita di Indonesia, semua sistem kita di Indonesia. Ya, timnya di Indonesia semua. Jadi kita tuh nggak ada hubungannya dengan perusahaan crypto exchange luar negeri lain sebagainya. Ya, seperti kejadian FTX lah. Anggap aja FTX punya anak perusahaan di Indonesia. Anggap aja kalau ada. Ya. Nah, kalau ada apa-apa sama di FTX ya, itu kan yang bawahnya juga goyang, bro. Kalau kita memang pusat kita di Indonesia, samalah kayak bank. Kenapa kita lebih milih bank lokal daripada bank asing? Iya. Ya kan? Iya. Karena kita lebih percaya yang tanggung jawab ada di sini gitu loh. Iya. Transportasi online juga begitu. Betul. Ya kan makanya kan ada yang di Indonesia, ada yang punya luar kan? Iya. Kita lebih kayaknya hitung-hitungan kasat matanya kayaknya lebih banyak pakai yang punya kita kan? Betul. Dibandingin luar, karena nampak ya psikologis manusia begitu ya. Karena Betul. ya ini kan ada di sini, kalau ada apa-apa gue amit-amit diperkosa di jalan kan gue bisa tuntut nih si perusahaannya gitu. Poinnya adalah kita nyari orang yang mau disalahin kan. Sama prinsipnya. Itu adalah industri lembaga keuangan. Industri keuangan memang gitu. Ya sama kenapa semua orang di Indonesia punya satu bank tahapan di mana? Ya karena orang pada percaya ke situ kan. Iya. Oke, menarik ya. Berarti mudah-mudahan teman-teman di sini udah mulai melek ya. Tapi kalau ya disclaimer, kalau nekat, kalau duitnya pas-pasan, jangan, pikir-pikir dulu. Ya. Untuk asetnya ke kripto, Bitcoin gitu kan. Khawatirnya kan teman-teman juga udah segitu-segitunya tuh duit. Kalau nggak kuat secara ekonomi, ntar pasangan di rumah jadi mikir-mikir, mana nih turun nih, mana nih. Langsung mindsetnya kan minggu depan untung kali lipat gitu. Saran saya sih selalu pakai uang dingin. Kalau uang dapur, mendingan jangan. Daripada nanti pernikahannya masalah. Iya. Uang dingin jadi dipakai, uang dapur pernikahan bikin masalah ya. Kalau pengen tahu lebih lanjut, Indodax tuh ada di sosmed ya teman-teman cek aja ya, dan lain sebagainya. Ada kabar apa mungkin di ujung obrolan sebelum kita tutup nih terkait memantapkan mereka semua terkait ya per Bitcoinan atau kita belum bahas kripto untuk yang tradingnya ya. Di situ juga gimana tuh untuk trading? Biarpun Indodax itu ada banyak ratusan kripto aset lain buat trading, saya tetap lebih menyarankan kalau mau beli dan jual itu cukup yang jelas-jelas saja. Ada Bitcoin, Ethereum, mau lebih spekulasi lagi ada Solana ya, dan lain sebagainya. Karena koin-koin yang lain biarpun naik turunnya cepat, secara jangka panjang cenderungnya turun. Kenapa Indodax sekarang mau melisting token-token yang kita tahu mungkin secara jangka panjang turun? Itu karena memang ada permintaan di market. Kalau orang pada minta ya kita listing gitu kan. Tapi kan Anda bisa pilih mau beli apa enggak gitu. Makanya ada fitur favorit ya. Ada fitur favorit di situ. Ya. Dicek aja di situ ya. Ada lagi mau tambahin, Pak Oscar? Ya. Itu dulu kali ya. Ntar mereka pada ngebul nih. Nanti kita update lagi kalau berkenan, nanti update seputar perbitcoinan atau kripto. Jadi saya banyak banget sebenarnya di kepala sih. Mau ngajak teman-teman untuk eskalasi obrolan juga sebenarnya pengen. Praktek, detailnya, ya kan? Mungkin gimana cara bacanya dan seterusnya. Cuma mungkin segini dulu teman-teman. Jadi diresapi dulu, pikirkan dulu. Nanti kalau memang udah pelan-pelan terjun, belajar apa segala macamnya kan udah mulai enak tuh obrolannya. Gue juga takutnya ketinggian ntar malah jadinya nggak nyampe juga di mereka kan. Siap. Nanti update lagi. Terima kasih Bapak Oscar. Kalau mau lebih detailnya, cek aja di download aplikasi juga ada ya. Ada. Kita ada produk namanya Indodax Academy juga. Itu produk yang kita berikan tujuannya untuk edukasi secara gratis ke masyarakat. Ya, Indodax Academy itu wujudnya bisa di Instagram kita Indodax. Kita ada TikToknya juga. TikTok kita salah satu yang paling aktif tuh, memberikan edukasi kripto. Oke. Kumpul-kumpul ada nggak Kopdar? Kita sering ada kumpul-kumpul juga. Kita juga sering datang ke kampus-kampus. Dan semua yang kita lakukan lebih ke gratis ya, karena memang tujuan kita memberikan edukasi ke masyarakat. Oke, terakhir. Ada nggak yang memang dia cuma mainnya 1 juta, 2 juta, tapi banyak ternyata dong, banyak ya. Banyak. Untuk ya biar mereka takutnya kan jangan minder gitu loh. Gue cuma mainnya cuma 500.000, 1 juta. Gak apa, Bitcoin itu kan 1 Bitcoin 1,7 miliar, tapi saya sudah bilang transaksi itu bukan per Bitcoin. Transaksi 0,000 sekian misalnya. Iya. Itu orang yang transaksi rata-rata di bawah 5 juta itu cukup banyak. Bahkan yang cuma transaksi 1 juta rupiah banyak.
Dan banyak orang kaya baru justru muncul dari orang-orang yang transaksinya kecil-kecil loh. Tapi nunggu berapa tahun, Pak? Tapi lebih baik mereka nunggu berapa tahun daripada orang yang nggak pernah memulai. Wow, ditutup dengan cantik narasinya nih. Iya kan? Tahu-tahu pas mau mulai, set, udah 3,4 miliar nih. Siap. Bahkan kalau zaman dulu, oleh 100 juta rupiah zaman dulu pun, yang 10 tahun lalu ya, itu kan sudah jadi 170 juta sekarang. Iya, betul. Bisa dong berarti segitu ya? Bisa dong, bisa. Makanya tergantung upside-nya berapa besar. Tapi nggak akan pernah turun nih? Pasti bisa turun. Enggak, hilang, melenyap, kabur, nggak tahu kemana. Saya percaya sebelum 2045, peluang itu lebih kecil. Oh, iya ya? Karena sampai 2045, skenario tentang halving ini terus-terusan ada nih. Ya, artinya untuk memantapkan mereka nih yang baru memulai gitu ya. Terkait pilihannya ya, tinggal cek aja mau maju apa enggak apa segala macam. Tapi misalnya mau memulai nih, ketakutan mereka kan, ya ini hilang nih, udah nih gamenya berakhir, nggak tahu kemana, set. 2045 itu masih lama sih. Ini sekarang 2025 kan. Hah. Itu masih 20 tahun lagi. Anda aja nggak ada yang tahu apa yang terjadi selama 5 tahun ke depan kok. Iya. Ya. Tidak usah kita membayangkan 20 tahun lagi lah. Kita bayangin 5 tahun lagi aja Anda ngapain, nggak semua orang mampu membayangkan. Masalahnya, penemunya itu nggak tahu di mana. Bagus dong. Karena sangat berbahaya buat kripto kalau tahu penemunya di mana. Coba, boleh tahu maksudnya? Jadi gini. Ini jadi panjang nih. Seru nih, nggak apa-apa dikit lagi Pak ya. Ya. Tapi Anda mau ke Bandung katanya? Nggak apa. Woi, mantap. Jadi kalau kita bicara mengenai Bitcoin ya. Iya. Kita bicara mengenai Satoshi Nakamoto kan. Satoshi Nakamoto itu bukan orang developer ya. Dia cuma membuat konsep, dia membuat white paper, kemudian oleh sekelompok developer dia membuat koinnya. Benar ya? Nah, kemudian terjadilah Bitcoin. Nah, kalau kita bicara koin-koin lain seperti Ethereum lah, yang buat Vitalik Buterin. Ya. Solana ada siapa? Dogecoin ada siapa? Kalau yang buat diketahui pada saat pemerintah nggak happy, yang terjadi apa? Orangnya ditarget. Oke. Tapi kalau Bitcoin, pada saat dulu tahun 2015 sampai 2017, pemerintah US sempat nggak happy, mereka berusaha mencari si Satoshi Nakamoto, nggak diketahui siapa. Iya. Berarti kayak kemarin sebenarnya salah dong. Pembuat atau foundernya Ethereum main ke Indonesia, jalan-jalan sama wakil menteri kita lah, terpampang nyata lah. Itu sebenarnya salah dong? Nggak salah, karena memang sudah diketahui umum kan, Ethereum Vitalik Buterin. Iya. Mau jalan-jalan apa enggak tetap sudah diketahui kok. Iya, berarti mesti ya apapun jalan-jalan deh. Misalnya mulai dari awal harusnya dia jangan nampakin. Karena masalahnya kadang-kadang orang kalau nggak nampakin, orang nggak percaya gitu kan. Iya lagi. Iya juga ya. Serba salah ya. Serba salah. Bitcoin kenapa berhasil? Karena Bitcoin dia mulai dari forum Internet Security. Iya. Mulai dari forum Internet Security, di mana emang di forum itu semua anonim kan. Iya. Ya, kemudian dia buat konsep, buat paper yang ternyata dirasa emang konsep baru buat paper ini. Kemudian sekelompok developer dipimpin sama Kevin, mereka bikin kode sesuai dengan white paper dia. Dan ternyata jadinya emang keren banget. Bisa jalan sendiri, lain sebagainya sesuai dengan konsep Bitcoin yang dia bayangkan. Tapi Satoshi Nakamoto tuh nggak penting. Cuma masih ada yang akhirnya yang baru memulai itu nyangkut pautin. Pemilik penemunya nggak jelas. Satoshi Nakamoto Jepang apa bukan. Kalau kita bicara paper ya, paper akademis ya. Yeah. Paper akademis itu yang penting papernya, bukan siapa yang nulis kan. Oh iya, oke. Ya kan? Kayak saya nih, saya S3 kan. Kita bikin paper, yang dilihat kan paper kualitas paper kita, bukan ini tulisannya Oscar, bukan. Ya, bagaimana papernya Bitcoin ini yang lebih penting. Soalnya jadinya nggak ada garansi gitu loh Pak. Ya, kan paper ini berjalan, sistem ini berjalan bukan karena penemunya. Beda kasusnya kayak aplikasi Facebook, aplikasi Instagram, aplikasi TikTok itu beda. Kalau itu kan penemunya sebagai orang yang menjalankan servernya. Iya. Kalau Bitcoin kan dijalankan oleh komunitas. Servernya dijalankan komunitas juga. Penemunya nggak ngapa-ngapain. Iya benar ya. Lah kalau komunitasnya hilang? Ya kalau komunitas hilang, sistemnya mati. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah komunitas Bitcoinnya akan semua tidak pakai? Dengan uang billion atau triliun market cap Bitcoin sekarang,
apakah orang yang punya triliun dolar masuk ke Bitcoin itu mau tiba-tiba Bitcoinnya mati? Oh, ini akhirnya aku temukan bahasa untuk meyakinkan. Dari tadi aku coba nyari celah keluar juga nih. Alhamdulillah. Ya. Logikanya udah banyak yang masukin asetnya ke sana, bahkan all in. Ya. Oke, gas gitu masuk ke dalam gitu kan. Sampai ada triliunan, habis itu komunitasnya mati. Apakah iya dia rela untuk Betul. pasrahkan komunitasnya mati? Pasti dia akan maintain tuh, apapun Betul. segala caranya ya. Sama kayak emas lah. Iya. Sama kayak emas, persis kayak emas. Narik pun juga nggak mungkin ya. Gue udah masukin 1 triliun, gue tarik 1 triliun lagi. Ya kalau kita bicara jual ya mungkin, tapi kan tetap itu harganya akan naik turun. Makanya kita bisa melihat seberapa orang tertarik dengan Bitcoin itu dari pergerakan harga Bitcoin. Iya. Anggaplah tadi misalnya semua udah nyumbang, makin turun nih, turun nggak tahu gimana caranya, sistem apa segala macam, tarik semuanya. Itu kan juga bisa ngancurin komunitas, Pak. Nggak, orang nggak bisa narik kan, bisa jual dan beli. Iya, misalnya dijual, ya udah aku jual aja lah. Ya. Kalau misalnya nggak ada orang yang ngebeli lagi, ya gitu. Ya yang possible. Nggak ada yang beli lagi, itu kali bahasanya. Possible aja orang nggak tertarik lagi. Tapi sekarang pertanyaannya adalah apakah orang benar-benar nggak akan tertarik lagi? Ya kan nobody knows. Sama kayak emas lah, sama kayak emas. Sama kayak emas ya. Atau sama kayak berlian deh, nggak usah bicara emas deh. Orang kalau bicara emas nanti sensitif lagi. Berlian deh. Apakah mungkin 1 karat berlian itu turun sampai 100.000 rupiah? Oh ya enggak. Kenapa? Ya peminatnya masih banyak banget ya. Ya sudah, jawabannya sama. Gue kejebak dengan omongan gue sendiri ya. Sama. Pinter juga Anda. Ya kalau kan ngomong berlian itu bagus, keren dan sebagainya. Sekarang berlian lab banyak kok. Ya. Tapi apakah berlian akan turun sampai 100.000? Ya enggak juga, banyak peminatnya. Sama lah, semua komoditas sama. Iya. Nanti update lagi deh. Makin berat takutnya mereka nih malah kagak mulai lagi nih. Bagi yang untuk memilih ini ya. Siap. Yang enggak juga ya lu pikirin aja, kan nggak ada paksaan juga. Terima kasih Bapak Oscar. Thank you. Kita kasih solusi.